Ya, salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GBI Pasar Baru PT Yania Blessing yang sedang diberkati Tuhan bersama dengan seluruh keluarga besar GBI Clear Kota Bontang. Bahagia sekali Bapak Ibu Saudara, Anda bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan menyertai kehidupan setiap kita. Dan saya sebagai Bapak Rohani mengucapkan selamat ya kepada seluruh keluarga besar GBI Betania Blessing Pasar Baru Jambi yang oleh karena kemurahan Tuhan sudah mendapatkan bantuan hibah sebuah tanah untuk membangun rumah Tuhan ya. Itu satu hal yang luar biasa. Selamat Pastor Nikodemus Chen bersama dengan donatur yang telah menabur untuk tanah ini. Saya sangat bersuka cita dan saya percaya ini adalah kesempatan emas bagi seluruh keluarga besar jemaat simpatisan GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi untuk mulai memperhatikan rumah Tuhan ya. Dan saya percaya itu bukan hal yang mudah karena Anda pasti berhubungan dengan perizinan dan juga berhubungan kedua dengan biaya. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi ketika kita percaya kepada Tuhan. Kalau dia sudah memulai, dia juga pasti akan mengakhiri dengan caranya yang ajaib untuk Anda bisa merasakan terobosan berkat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Nah, kekasih Tuhan, ada jalur di mana kita bisa melihat campur tangan Tuhan yang dalam bentuk keajaiban itu ketika Anda dalam kesulitan atau ketika Anda dalam kemustahilan. Saya percaya proyek yang besar itu merupakan hal yang mustahil buat kita kerjakan, apalagi ketika kita memiliki keterbatasan soal finansial dan daya. Kita nggak diajarkan Tuhan untuk mengandalkan manusia, tapi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ternyata ada jalur yang saya alami, yang Alkitab catat, kemudian saya melihat bahwa jalur ini merupakan cara kita untuk bisa mendapatkan keajaiban daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu apa? Jalur berkat Tuhan ketika kita mendapatkan tempat berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu dia tuh. Jadi saudara harus belajar bagaimana kita itu mendapatkan perkenanan Tuhan saat kita hidup menjalani kehidupan ini. Perkenanan Tuhan itu didapat sederhana sebetulnya. Ketika engkau percaya kepada Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kita juga diberikan Roh Kudusnya dalam hidup kita. Dia tinggal di dalam hati kita. Nah, hati kita itulah sebagai rumah, tempat persemayaman Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Dan ketika dia bersemayam dalam diri kita, dia ingin bertahta, di mana kata bertahta itu punya pengertian kehendaknya, perintahnya, kemauannya, itu menjadi prioritas utama dalam kehidupan saudara dan saya. Mengalahkan ego, mengalahkan setiap keinginan duniawi yang bisa saja muncul dalam hati saudara dan saya. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita ingin membuat Roh Kudus ya bertahta di dalam hati kita. Karena itu kunci terobosan. Kalau dia bertahta di hati saudara, dia disenangkan dengan kehidupan saudara karena wadahnya ini baik. Nah, itu akan membuat saudara dan saya melihat dia akan berperkara mengadakan keajaiban bagi rumah tangga, pekerjaanmu, usahamu, juga bagi gerejamu. Nah, itu yang saya alami Bapak Ibu kasih. Wadah itu disebut oleh Alkitab adalah hati nurani. Hati nurani inilah yang seringkali ingin saudara dan saya harus jaga dengan baik-baik. Karena Amsal pasal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah akan terpancar kehidupan. Dari dalam hati itu akan terpancar kehidupan, bukan hatinya sebetulnya. Jadi kalau Raja Salomo dalam Amsal itu mengatakan suruh jaga hati, berarti ada sesuatu yang penting di dalam hati itu yang perlu kita jaga. Nah, itu kan Bapak Ibu ya. Dan hati nurani inilah tempat di mana Roh Kudus bertahta di hati saudara. Dikatakan dalam Galatia pasal 4 ayat 5-7 dijelaskan di sana. Lalu arah menyuluh roh anaknya ke dalam hati kita. Itu dibilang hati nurani. Pada waktu engkau dibaptis, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan untuk menghapus dosa Bapak Ibu ya. Ketika kita dibaptis, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ya, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudara, waktu engkau dibaptis, itu fungsinya kita tuh sedang memohonkan hati nurani yang baik, hati nurani yang bersih untuk dia bersemayam dalam hati kita. Itu sebabnya nggak heran ketika engkau sudah dibaptis, kau percaya Yesus, kemudian kau bikin dosa, mungkin habis marahin orang, mungkin habis ucapan kata-kata yang nggak baik, atau mungkin nyakiti hati orang, hati kita gelisah, hati nurani kita gelisah. Nah, itu membuat gelisah itu siapa? Ya, ibarat Anda sedang dalam keadaan pakai baju putih, lalu kena noda saus atau kecap, ya sedikit aja itu kelihatan banget. Nah, sama seperti saudara, ketika kau sudah dibaptis, kau sudah minta ampun sama Tuhan kan, kau dibaptis, kemudian dia mengampuni saudara, dia memberikan pada saudara hati nurani. Roh Kudus itu kan suci, saudara. Kemudian ketika tempatnya kotor, kita akan selalu merasa bahwa dia nggak nyaman. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu. Ketika kau punya hati nurani yang baik, disitulah tempat di mana dia bisa menerapkan kehendaknya dalam kehidupan kita. Dan tahukah saudara, Rasul Paulus saja dalam kehidupannya setiap hari, dia selalu ingin menjaga bagaimana untuk memiliki hati nurani
nurani yang murni di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke 24 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi saudara, lawan kata kemurnian hati itu adalah kepalsuan. Dalam bahasa kerennya kemunafikan. Jadi ketika saudara belajar memiliki hati nurani yang murni, itu sama dengan bagaimana hidup saudara di hadapan Tuhan. Motivasi kita ketika engkau melayani, ketika Anda berumah tangga, ketika Anda melakukan segala sesuatu, sudah didasari dengan hati nurani yang murni belum? Karena itu satu bagian di mana Tuhan sedang ingin cari orang-orang yang betul-betul pengen sekali di hadapan Tuhan dan sesamanya, integritas apa adanya, hidup yang sungguh-sungguh diperkenan Tuhan, sehingga Anda bisa melihat hidup yang dipercaya oleh Tuhan, sehingga hatinya menjadi tempat di mana dia bertata di hatinya. Nah, itu yang Tuhan cari Bapak Ibu. Itu sebabnya mari hari ini jaga, jangan sampai ada kepalsuan, melayanilah sungguh-sungguh, dan ketika engkau tulus, punya integritas, hati nurani murni, dia senang, percayalah. Masa sih engkau nggak dapat fasilitas surga? Karena dia yang punya surga bertata di hatimu. Nah, itu sebabnya mari Bapak Ibu, jadikanlah Yesus sebagai orang dalam terdekat di hati Anda untuk meraih sesuatu yang mustahil. Dan saudara, jaga hati saudara dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai ada kepalsuan, jangan sampai ada kepentingan-kepentingan pribadi di balik kegiatan-kegiatan yang baik yang Anda lakukan. Lakukanlah dengan tulus, maka aku akan melihat campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Hiduplah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada orang nggak murni hatinya, memberi, kelihatannya baik kan memberi Bapak Ibu, tapi motivasinya Tuhan pasti kembalikan 10 kali lipat. Emang Tuhan bandar judi? Kan enggak juga Bapak Ibu. Tuhan ingin mengajak saudara supaya kau memberi bukan karena ingin dapat balasan dari Tuhan, bukan. Itu salah satu contoh bagaimana hidup dalam kemurnian hati. Kalau kita memberi memang kita mengasihi Tuhan. Kalau kita menabur memang kita mengasihi Tuhan, bukan dapat pujian, bukan ingin dapat tempat di hati ya Bapak Gembala gitu ya, bukan. Tapi memang betul-betul saya mengasihi Tuhan. Itu salah satu contoh kemurnian hati. Anda suami-suami mengasihi istrimu. Waktu pacaran dulu, murni nggak hatinya? Kalau engkau murni mengasihi istrimu, apapun kekurangan istrimu, engkau akan belajar untuk mengasihi dia apa adanya. Jadi bukan karena pengen diterima cintanya, bukan. Belajarlah untuk memiliki kemurnian hati, cuman engkau dengan Tuhan yang tahu. Itu makanya Paulus berkata, saya ini pengen punya hati nurani yang betul-betul murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi itulah integritas kita. Ayo kekasih Tuhan, semua yang mustahil, semua yang sulit bagimu akan diatasi Tuhan dengan cara yang ajaib. Kalau hatimu didapati Tuhan, memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Orang seperti inilah yang layak menghadap Tuhan. Alkitab berkata dalam Mazmur 24 ayat yang kedua dikatakan, ya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini ayat ini keren banget Bapak Ibu. Hanya orang yang murni hatinya, yang tidak hidup dalam kepalsuan, yang layak naik ke gunung Tuhan. Jadi saudara jangan coba-coba menghadap hadirat Tuhan, jangan coba-coba sembahyang, apalagi kebaktian dan pelayanan, kalau hatimu nggak murni. Itu kekejian bagi Tuhan. Kalau Anda paksakan hidup sebagai orang Kristen yang nggak punya kemurnian hati, nanti pada Matius 7 ayat 23 dikatakan, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal kamu. Wah, itu mengerikan saudara, Anda nggak terangkat pada pengangkatan nanti. Itu sebabnya mari belajar memiliki kemurnian hati dari sekarang, supaya engkau layak menghadap Tuhan dan dia berkenan di hati saudara, sehingga berkat Tuhan, fasilitas surga dicurahkan dalam hidup saudara. Jangan takut miliaran rupiah yang Anda butuhkan untuk bangun gereja. Kalau gembala dengan jemaat kompak penuh pendudukan diri, punya hati yang nurut dan rendah hati, lihat, itulah kemurnian hati. Tuhan akan buat keajaiban bagi saudara. Saya sudah mengalaminya. Bukan satu gedung Bapak Ibu, tapi beberapa gedung saya bangun dengan jalur hidup murni di hadapan Allah dan manusia. Mujizat terjadi. Kalau saya mengalami, Alkitab mengalami, saudara juga pasti akan mengalami berkat dari kemurnian hati. Shalom, Tuhan memberkati. Doa saya untuk saudara. Haleluya.